Jadi ini Al-Walid ibn Mughirah ini dia na sedingi sinang kalingaro ayat-ayat Al-Quran na baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pure cicen na calingai Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah beni lokka na calingai Nabi mengaji ya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Nang kalingay yan natappo na baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganasang Al-Mughirah. Haza laysa min kalamil insi wal jin. Tananasang ada tau rupa tau nasayye. Tananasang ada jin na nasayye. Wa innahu la halawa wa innahu la tilawa. Wa inna alaihi la tilawa. Wah, yan nasayye de. Kasipa nasang la halawa. Agatin na halawa la bahasa Arab. Bara mandreki bepawe canni pana saye. Coba ya Al-Mughirah romakada. Ya, wa innahu latilawa. Begitu indah sekali ini ucapan ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan seterusnya. Terdengarlah kabar di bagian di semua orang-orang kafir Quraisy. Menenemanangi Abu Jahil, menenemanangi menenangi Abu Sufyan. Nasabak magai si diruntuk ni Al-Mughirah wani lo kana calinga Nabi tak mengaji pura diruntuk di Abu Jahil diruntuk tu di Abu Sufyan maka deh pole ko tu nasa calinga Muhammad mengaji maka iko nasa pole to runtuk to ko nasa si runtuk ya Abu Sufyan Abu Jahal ya kenapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan kalamullah sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Walid ibn Mughirah ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Nasabak masiri, padahal dia sudah tahu bahwa kalamullah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Toro yang alhamdulillah sekarang dipromosikan beliau menjadi Sekcam Kecamatan Tanetariatan. Yang saya hormati Imam Kelurahan Toro, yang saya hormati Imam Masjid, Ketua Panitia Masjid Toro, yang saya hormati Alena Temalebita Kanda Dr. Andes Ridwankah MM selaku pembawa sirah atau pembaca sirah Nabawi, dan yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, tokoh pendidik, tokoh perempuan, dan para jamaah hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, nato pada syukurna tandrigangka lori sesi arajanna Allah Ta'ala pamalebangnya pamasena riwan walino na insyaallah nama soro pamasai materi akhir hari sinina atan nama tapoe na alhamdulillah dedi sedingi engka sikir di ular Rabiul Awal. Saya rasanya baru kemarin ya berdiri di sini di bulan Rajab ya kaki Mami Raja. Saya rasanya masih mengingat kita duduk bersama di masjid ini. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Tentu ini menjadi tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah nalamper yang mau piki umuru
nato pada angka siki suju rupa rion Roma barakai. Apalagi ya sojumai. Ya, tentu hari yang menjadi Sayyidul Ayyam, panguluna as-soh. Ya, pemimpinna as-soh, desanya Sayyidul Ayyam, yana itu as-sojuma. Nasabari, nasabak mega baraka, mega amalan-amalan narekongka kipigoi di as-sona juma, maka angkai mancaji baraka, angkai mancaji apalah lori seseta insyaallah. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya keistimewaan di hari Jumat. Salah satu di antaranya ya nari itu angka kisitu 5 salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan tidak ngetak yesoe dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, angka runtu apalang. Saya teringat dengan salah satu tulisan Andre Gurutta, seorang ulama, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu di dalam kitabnya dia selalu ditanya, apakah orang-orang yang bermaulid itu yusabu alaihi amla? Apakah dia dapat pahala atau tidak? Mazmumun au mahmudun, apakah orang yang bermaulid itu adalah perbuatan yang tercela atau justru perbuatan yang baik, yang terpuji? Apa jawaban guru kita, ulama kita, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab tafsir Jalalain? Dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusabu alaih, maka kita akan mendapatkan pahala karena ini adalah bagian daripada satu kebaikan. Ya. Apa yang dikutip oleh beliau mengutip satu hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Nigi pigo deceng, sedih deceng, maka pasti dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru liman biha ba'dahu, liman amila biha ba'dahu. Bahkan juga orang yang sesudahnya, ini tema maulid di masjid, peli sumatu di masjid nama maulid toy, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Bahkan orang yang pertama melakukannya terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para salawat dan niya papa selamat masa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Nabi yang senantiasa kita menjadikan beliau sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Baik dari sisi ucapan-ucapan beliau, tingkah laku beliau, semuanya menjadi sunnah yang terbaik. Tidak ada yang lain kecuali supaya kita mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan di awal ya ceramah saya narekoma maulika, biasa urampe-rampe cedek sejarah singkatnya. Nih sebenarnya biasa pamula mauli. Ya, karena biasa banyak ada orang bertanya. Orang yang pertama bermaulid sesuai dengan yang saya baca dalam kitabnya Andre Gurutta Jalaluddin As-Suyuti adalah seorang raja. Namanya Raja Irbil Al-Muzaffar bin Zainuddin. Ya, masih panjang namanya. Bin Zainuddin Kaukabari. Ya. Bagaimana ketika dia memperingati maulid? Ya, itu awalnya napak kumpul pandritai. Dia kumpulkan para cendekiawan muslim, dia kumpulkan para ulama. Kemudian satu demi satu disuruh berkisah, disuruh menceritakan. Coba rampe-rampe naseng. Pekoge perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pajok ke desenge agama sallam. Pekoge Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai kemudian dia meninggal. Maka ketika itu kemudian para ulama berlomba-lomba, ada yang membuat syair, ada yang membuat prosa, ada bahkan yang membuat kitab. Engkem makabusit di kitab. Ya. Siapa dia? Inilah pada saat itu, ya diperkirakan itu terjadi pada tahun 630 Hijriah. Jadi angkana 600 lebih tahun matena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa dia sengangkat tau? Toma mauli. Ya, ini desenge Raja Irbil atau Raja Al-Muzaffar. Ya. Kemudian siapa ulama yang pertama pada saat itu yang menulis? Ya, adalah bernama Abul Khattab Ibnu Dahiyah. Abul Khattab Ibnu Dahiyah menulis satu kitab yang berjudul At-Tanwir.
Ya, At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nazir. Dialah yang pertama, dialah pada saat itu yang menulis tentang mulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibacakan pada peringatan Maulid pada Raja Al-Muzaffar itu. Begitu bahagianya renunna ye Raja Al-Muzaffar sampai-sampai dia menghadiahkan. Siagana hadiahkan, dia menghadiahkan 1000 dinar, si 1000 dinar. Coba bayangkan 1 dinar saja sekarang Pak berapa? Pernah saya cari di internet itu sampai 250.000. Ya, 1 dinar. Ya, itu tinggal dikalikan dolar saja sekarang itu mungkin hanya menyentuh 15.000 1 dolar. Ini 250.000 satu, bahkan mungkin lebih. Ya, ya karena ini kan dinar biasanya emas ya. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu tentang mata uang itu. Yang jelas angka pada saat itu ya desenge si 1000 dinar itu adalah penghargaan yang luar biasa. Mengapa? Karena Raja Al-Muzaffar ini begitu senangnya dengan acara peringatan Maulid itu. Bahkan di situ dia katakan, "Siang ngesema Maulid." Iya, dia nasa sosiwan ni de nekke pitung ngesopitum panni. Masebu bembe, masebu unta, masebu manu di Andre, di Gere waktu Euro. Begitu besarnya ya kecintaan Al-Muzaffar terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diadakan perayaan Maulid seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi sejarah. Saya tidak tahu ini UGE apa nama pamulama Maulid. Yang jelas Maulid ini seiring ya di Tanah Bugis atau Yarika di Tanah Bone mungkin seiring dengan masuknya ajaran Islam yang ada di Bone. Ya mungkin tidak langsung ya, tetapi bisa kita memperkirakan bahwa itu seiring dengan masuknya Islam di Tanah Bone ini. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigalade ya ayat yang dibacakan oleh saudari kita qari'ah Ibu Ustazah Rohani, ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ya itu juga satu. Ya. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang ingin saya angkat pada kesempatan ini. Ya, detona malampe sabar-sabar mo kice de tudang. Cedi mo bawang ayat. Ya nari itu capakna surah At-Taubah. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, capakna surat Taubah ya, ayat 128 dengan ayat 129. Tak apalah ih. Ye, yero pandritatan apa guru ye dia apalah ye capakna surat Taubah. Megalada alat birenne ye nareko situli dibaca nannya dipanca jiwiri ih mat tentu-tentu. Ye, angka wita pandrita ede kan asalai nareko bure masum pajang de nakka itu danna de natatong sebelum na baca ye laqad ja'akum. Ye, 2 ayat dicapakna surat Taubah. Ya nareko de pata apalah lisuki matu di bola eta apalah ih. Ede itu lepan nenungangi tungka-tungka waktu angkat topan ritata maka dewek kedua na pura masuk pajak mengaribi si bawa pura masuk pajak subuh agar naseng keistimewaannya ye baca cepat na surat Taubah yang hari itu masempo dalle ki nania kita terjaga pun Allah Ta'ala karena di situ salah satu maknanya adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan engkau saya di kitab burau baca angka saya di pandrita, ye pandrita mate nih. Ye, angka anak guruna, angka santrina, angka murina, katulu-tulu. Nah katulu-tulu ya guruna. Ya, apa yang dilihat? Dia melihat sang guru didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicium keningnya. Maka sang murid kemudian berkata, "Wahai guru, betapa mulianya derajat engkau. Amalan apakah yang begitu istimewa engkau lakukan sehingga engkau didatangi oleh Rasulullah, kemudian engkau dicium oleh Rasulullah?" Apa kata sang guru? Setiap habis salat tungke-tungke nesep pura kama sumpajal 5 waktu eden engkau salai etudakku den engkau tatong sangadinna ubaca dolo ila kada ja'akum rasulun
min anfusikum wekapitu napaka nasattato. Itu salah satu keistimewaan para ulama-ulama dulu. Ya, jadi yede wiri na pandritai. Ya, wiri na pandritai ya itu dibaca situle dibaca ayat capakna surah At-Taubah yaitu laqad ja'akum pada ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yarona reko mangaji ki biasa ki runtu kade biasa toki runtu lakade. Ya, salah satu hikmahnya dalam bahasa Arab, ini namanya dalam bahasa Arab namanya huruf taukid, huruf penegasan, penguat. Ya, jadi engkau ayat dibaca, digaga penguatnya, berarti dia tidak butuh penguat. Ada ayat yang ada penguatnya, ada yang terkadang satu, ada yang kadang dua. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Jadi bawang, maka dibapung Allah Ta'ala, qad aflaha. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang di dalam salatnya dalam keadaan khusyuk. Tetapi ketika Allah menyebut, natapu yasanna laqad ja'akum, napa gende idua, illa si bawah kade. Agabat tuan naro, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Apa maknanya, apa hikmahnya? Allah menggunakan dua huruf taukid secara bersamaan. Salah satu hikmahnya karena keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya adalah ditolak bahkan diingkari oleh kafir Quraisy. Itulah sebabnya. Jadi narek kodibatuangi sungguh. Ya, saya bisa ilustrasikan dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya, narek komak misalnya tiba-tiba bapakmu datang di kampus, ja'a abuka fil jami'ah. Bapakmu datang di kampus, mahasiswaku ini tidak percaya. Saya tambahkan kata kade ja'a abuka fil jami'ah. Bapakmu datang di kampus. Dia apa nama tepe? Utambe sila, sungguh telah datang bapakmu di kampus. Tapi nama tepe. Ya, ini salah satu gaya bahasa Al-Quran dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab. Dari kongke kata lakade berarti di situ menunjukkan salah satu hikmahnya ada pengingkaran. Siapa yang mengingkari kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita lihat adalah orang-orang Arab Quraisy. Mengapa mereka ingkar? Magiden yang nasabak mereka merasa diungguli. Itu satu. Ada pendapat ulama. Mengapa merasa diungguli? Yaro araede maca bersyair, maca berprosa. Tiba-tiba datang Muhammad yang selama ini dikenal ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tiba-tiba mengungkapkan satu ungkapan, di mana ungkapannya itu mengungguli keberadaan dan ketangguhan keunggulan bangsa Arab. Ya. Angka ulama prosanya ini, ulama syairnya, atau seorang penyair Arab Quraisy, waktu itu dia senge Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, dia ini agak paling tanre pak disengeng bahasana arae watwiro. Ya, jadi iro arae riolo engkeset di pasar. Ya, ada namanya satu pasar, itu pasar Ukaz. Ya, pasar Ukaz namanya. Nareko ini pasata balu barak ki. Ya, pasar Ukaz ini adalah pasar sastra. Ya, dia itu kebanyakan kedang kelinga desenge pasar sastra. Jadi orang Arab itu punya pasar namanya pasar kesusastraan, namanya pasar Ukaz. Ya, ada digatung syair-syair yang terbaik yang dibuat oleh kabilah-kabilah Arab. Dan satu kehormatan bagi bangsa Arab, nareko engke syair yang terbaru dan terhebat, maka dia mendapatkan kehormatan. Bahkan itu menjadi panggung bagi orang Arab, pidato, berprosa, berkhitobah. Ya, jadi ini salah satu keunggulan bangsa Arab. Ya, keunggulannya bangsa Arab, dia mampu berpidato dengan seorang orator. Ya, itu biasa digambarkan sebagai seperti singa di atas podium. Begitu hebatnya orang Arab ini, mampu berperang. Ya. Kaum muslimin dan muslimah jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini Al-Walid Ibnul Mughirah ini dia sedingi sinang kalingaro ayat-ayat Al-Qur'an na baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam pure cicen na calinga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanga beni lokana calinga Nabi ta mangaji. Ya.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Nang kalinga yan natappo na baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga nasang Al-Mughirah. Haza laysa min kalamil insi wal jin. Tananasang ada tau rupa tau nasayye. Tannatunasang ada jin na nasayye. Wa innahu la halawa wa innahu la tilawa. Wa inna alaihi la tilawa. Wah, ye nasayye de. Kasipa nasang la halawa. Aga tina halawa la bahasa Arab. Bara mandriki bepawe can ni panasayye. Coba ye Al-Mughirah romakada. Ya, wa innahu latilawa, begitu indah sekali ini ucapan ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan seterusnya. Terdengarlah kabar di bagian di semua orang-orang kafir Quraisy. Menenemanangi Abu Jahil, menenemanangi menenangi Abu Sufyan, nasabak magai. Si diruntuk ni Al-Mughirah, wani lo kana calinga Nabi tak mengaji. Pura diruntuk di Abu Jahil, diruntuk tu di Abu Sufyan. Maka deh pole ko tu nasa calinga Muhammad mengaji. Maka iko nasa pole to runtuk to ko nasa. Si runtuk ya Abu Sufyan, Abu Jahal. Ya. Kenapa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan kalamullah sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Mughirah, Al-Walid ibn Al-Mughirah ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Nasabak masiri, padahal dia sudah tahu bahwa kalamullah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa artinya ini? Ini adalah pengingkaran kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam sejarah, atau dikonversikan tahun Masehi pada tahun 571 Masehi, atau diistilahkan dengan tahun gajah. Maka dia sengi tahun gajah, nasabah iya taunge angka pasuka gajah melo erutungi kabai. Magi melo narutungi kabai Raja Abraha, nasabah makabute kabai di kampona. Nek dia gaga tolok ke haji. Dia gaga tolok ke umrah koro. Ya kemudian telok di Mekah. Dia tidak tahu, dia tidak memahami bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail atas perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi resebakna magi Raja Abraham elo natiwi pasukanna, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Angka ba manuk-manuk becu, tiwi batu-batu becu min sijil. Nah, inapa na rempo tarmihim bihijarati min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Papada tu na sedonge. Nandre ule madunu-dunu tacede iro jukuna gajah. Celopona ro gajah. Ya hanya dikalahkan dengan lemparan batu. Tentu ini nareko akaleng. Dega mulai rapi pikiri. Nekia semuanya dalam kerangka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jaga Ka'bah. Pada tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau diistilahkan dengan tahun gajah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ada beberapa riwayat yang mengatakan itu sudah terjadi keajaiban atau diistilahkan dengan irhas. Ya, marutungi siaga egana berhala di Ka'bah. Marutungi etianna Kisra Persia. Angka makada saplopa etianna Sarambi Kisra Persia itu marutung. Api yang selalu disembah oleh orang-orang Majusi, lebih ini sisa butau madunu, ya ini api menyala. Maka pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu dikatakan itu juga padam. Ya, banyak keistimewaan Nabi. Dari Nabi itu nejokka situli disilipuri, diawangi. Dengan nama Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak disaksikan dan kita baca dalam berbagai riwayat-riwayat yang sahih ya terkait dengan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang telah ditulis oleh seorang ulama Mesir yang bernama Muhammad Atiyah Al-Ibrashi. Dia mengungkap beberapa keagungan-keagungan dan keistimewaan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul dan sesudah Nabi diangkat menjadi rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari diri sendiri. Apa maksudnya?
dari kalangan bangsa Arab sendiri. Nabi Muhammad putra dari Abdullah. Abdullah putra dari Abdul Muttalib, dari garis keturunannya Nabi, ya dari Bani Hashim, ya sampai kemudian Nabi Ismail. Ya, jadi anaknya Nabi Ibrahim dua, ya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail inilah, ya dari keturunan Nabi inilah Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah disebutkan oleh Nabi Isa. Ya, jadi roh Nabi Isa, ya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, ya, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai orang Bani Israel, kaumku, saya ini adalah rasul. Rasul kamu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul. Ya, saya juga membenarkan apa-apa yang telah Allah turunkan dalam kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, melokana sapeletu keko, angkatu matu dengan kabar gembira. Ya, apa artinya ini? Berarti Nabi Isa sendiri sudah mulai senang, ya, dengan senangnya menyampaikan kepada Bani Israel bahwa akan datang seorang rasul. Mim ba'di, sesudahku, ismuhu Ahmad, asalna naseng Ahmad. Jadi 400 tahun sebelumnya, sepeninggal Nabi Isa, barulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan telah dikabarkan. Itulah sebabnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi cu umur 10 tahun ditiwi di Amurena Abu Talib berdagang ke Syam. Na tanga-tangai pendeta, angka pendeta kalau ada sengi bahira. Karena tanga-tangai ternyata dengan anak biasa ya umur 10 tahun. Tegi-tegi joka disalipuri tutu di awange. Yang kasih matu itu udah dia wana batak-batange deh. Iro batak-batange na paleba iro daun-daun na. Hak de bahirau yang kanina saye. Nah, karena dia sudah baca dalam kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Wa mubasysyiran bi rasul, akan datang seorang rasul. Maka dipanggil Abu Talib. Abu Talib, agamu na saye. Anakmu na saye. Maka dia Abu Talib, ya anakku. Mana semua naseng anakmu, daulang imaku tanah. Iya, anaknya naseng saudaraku, mati ini naseng bapaknya. Karena dia sudah tahu. Ya, ya ternyata naseng anak biasa ya. Narekopuro naseng berdagang, salah sini naseng urusan muka di tanah Syam, hendaklah engkau bergegas pulang. Saya khawatir ada orang Yahudi yang mengetahui sang anak ini, jangan sampai nanti dia disakiti atau jangan sampai dia dibunuh. Dialah yang nanti akan menjadi seorang pemimpin. Dialah yang nanti akan menjadi seorang nabi dan rasul terakhir. Maka Abu Talib kemudian mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu Nabi berumur 12 tahun. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang lagi ketika nanti hampir menikah dengan Siti Khadijah, di mana dia membawa barang-barang dagangannya Siti Khadijah. Dari perjalanan dagangan itulah Siti Khadijah kemudian melihat perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya, mega mana sepura na pakai mak balu, atau na pakai bantu balu kang ibaratnya dia na pakai Muhammad. Kenapa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ko mak balu ini jelaskan, ye bara-bara ye barang ye masuli na sebab megalomet to. Oh ye masempo-sempo cede na sebab kurang kualitasnya. Bakai yang kecacakna. Jadi Nabi menjelaskan, itu dilihat. Akhirnya keberuntungan terus didapatkan oleh Siti Khadijah. Bahkan kemudian Siti Khadijah merasa tertarik ya untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sapu sena. Ya, jadi yang kata PDKT-na Siti Khadijah. Ya, ada sepupunya yang kemudian meminangkan ya, mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi atau meminang Siti Khadijah. Pada umur 25 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah ya, dan umur Siti Khadijah pada saat itu adalah berumur 40 tahun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat terus ayat Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Maka di Allah taala yaitu nasa Muhammad azizun alaihi ma anittum. Matana irupa penedinna narekoni terkasih wawanna menderita. Ya aga batuan na ye watun na di pajok ke ye aga masalangnya di Makkah ede namanya masusah.
Masusah kasih, mapedi. Ya, bahkan ada yang dibunuh. Ya, ada yang dibunuh oleh orang Arab Quraisy. Dan puncaknya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat umat selenge diboikot, agak sana diboikot Pak. Diusir pula di kampungnya, disuruh masuk oleh kampung. Dek mana sem? Disuruh keluar dari kota Mekah. Itu namanya pemboikotan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, eta salahina gaya puang. Saya merasa ditinggalkan ini. Dia berak dia agak melo tu mata dia puang." Itu Nabi mengeluh sehingga turunlah surah Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, dia seleko pun Allah Taala, dia benci ko pun Allah Taala. Dihibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin Muhammad, akhirat mati jauh lebih baik daripada dunia ini. Cinampo mi ya Muhammad, ya cinampo mi. Ya, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi kemudian meninggal pada umur 63 tahun. Tetapi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu merasakan betapa sakitnya ya yang dialami. Itulah sebabnya juga mengapa Nabi kemudian berhijrah ke Madinah. Itu adalah salah satu strategi dakwah, menyiarkan ajaran agama ini agar dia bisa mendapatkan kesempatan yang baik untuk menyebarkan ajaran Islam ini. Kita lihat beberapa kisah-kisah Nabi, ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, ya cedena kota Mekah. Ya. Berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya matapa itu ilmu Allah taala. Nih kiaga naruntu Nabi ta padempe batu. Ya ratu Taif na suruh mana masuk anak-anak. Anak-anakku, asuku na sa rempe na sa ratu jangan ratu jangan na sa iro. Anak-anak ini langsung na rempe dia itu nisa maka dia Nabi ye. Mak darah-darah kasih ulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai menetes sampai ke kakinya. Datang malaikat, engkau malaikat mite Nabi ta masih bebuana mite. Wah ya Rasulullah, liwat ni nasa tu. Ya pedarana nasa tu Taif ilo duani nasa di Allah taala saya diizinkan pakai do ye bulu Taif ye. Cice nasa bau pakai do ye de urtum mana mate mana ce di tu Taif aga nasa nge Nabi ta. Narekodena sa nama tepe tomatuanna. Ya, dia nama tepe indokna ambokna, anak-anak pa matu matepe lori Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa. Arju, saya berharap ayyakhruju min aswabihim may ya'budullah la syarikalahu. Saya justru berdoa kepada Allah agar keluar keturunan-keturunan mereka. Ko bapa mak na sadena matepel ri Allah taala. Anak-anak na pamatu kasih na matepel ri Allah taala. Coba bayangkan. Begitu pedihnya penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masa itu li sunira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mate si kasih Amurena Abu Thalib ya, kemudian mate si Bainaina Siti Khadijah. Ya Siti Khadijah ye watunna dipuine di Nabi sallallahu alaihi wasallam to sugina Makkah. Megalada melo puine wi. Ne kidega na tolak mana. Nabi taba Muhammad sallallahu alaihi wasallam na terima. Angka makkada yaro asugiran na Siti Khadijah sepertiga kekayaannya orang Mekah adalah kekayaannya Siti Khadijah. Nek watunna melo mate Siti Khadijah miti we matanna Nabi sallallahu alaihi wasallam mite kasih wajunna mite dasterna Siti Khadijah penuh tepang di tepat kasina di kiri di kanan di depan di belakang. Maka dia Nabi tawahe Khadijah bertemu nasariolo ubuine engkau adalah seorang wanita kaya, pakaianmu begitu terhormat, tetapi hari ini pura tepat mana nasa wajumu dia tu nasa musa sealemu nasa ubuine. Apa jawaban Siti Khadijah? Dengan tersenyum dia bahagia. Ya Rasulullah, saya justru sangat bahagia bisa menjadi istri dan pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru saya memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh kesempatan perempuan-perempuan yang lain. Ya, dan saya bisa berdakwah bersama Rasulullah dan bersedekah atau mensedekahkan seluruh harta kekayaan saya demi untuk dakwah Islam. Apa artinya ini bagi kita? Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa pengorbanan kita terhadap ajaran agama kita ini? Apa kira-kira? Tamak moa serta di daftar masih sebagai donatur per bulan. Tamak moy, kode pada tamak tercatat matu Pak Gapar.
supaya ada tanda bukti, ada menjadi saksi di kemudian hari di kemudian hari bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang memperjuangkan ajaran agama ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istri dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum. Hero nasang nabi tak matana papanadinna nasabab mite penderitaanna sahabatna yare ga ummakna. Kemudian yang ketiga, nasangnya pun Allah taala azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiga sifatna Nabi sallallahu alaihi wasallam nasangnya pun Allah taala mailo ini taki matape mana kilo pun Allah taala. Ya, inilah yang menjadi inti dari peringatan Maulid kita. Kenapa saya katakan menjadi inti? Nasabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala siaga egana itana engka makada pada tu tahu napang ka nabi napang ka suro terakhir Nabi Isa engka pada tu tahu napa Allah taala mengutus seorang nabi dan rasul. Tidak ada misi kerasulan mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Tidak ada misinya, kecuali adalah misi keimanan. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Inilah yang diperjuangkan. Inilah mengapa Nabi diutus menjadi seorang rasul. Mengapa Nabi dilahirkan menjadi seorang Nabi. Untuk patatungiye kalimat la ilaha illallah. Degaga puar risompa sangadinna pun Allah ta'ala. Ya jadi narekon kamu pemakutana aga lisa na mauli yan itu melok ki pakabarui melok ki refresh kembali pada cengi tepeta ya pada cengi tepeta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sia-siana etungke tau mauliki depa na magalo sumpa jatta mauliki singka mo pasangnya di bolata singka mo pa disompa kontrol di tengana ale silo kamo piki TV di baju mengalirkan sesaji mengalirkan makanan ajak namu TV koro TV ni di masjid atau maulu ini kan ada ulama yang mengatakan ya ro nenetar yolo memang tradisinya adalah tradisi animisme dan dinamisme ya tungka tahu manasu ya soko manu dan sebagainya. Nah pada TV di tengah na tasiya di TV di tengah na saloe di TV di tengah na nain apa na milo datang Islam tradisi memasaknya tidak dihilangkan tetapi niatnya diluruskan ya jadi tetap iman resoko tetapi soko yang sudah dinasu soko ayam yang sudah dimasak tadi di rumah niatnya untuk bersedekah kita makan bersama. Ya, melumpuh-lumpuh ni sedih deh, Pak, melampai-lampai ni sedihnya. Ya, kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum bil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ladei, ya, melo lade. Matapo mana kilo ripung Allah taala, kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keimanan kita ini akan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Yang terakhir Raufur Rahim. Yer kalimah Raufur Rahim, yer sifat napung Allah Ta'ala. Sifat napung Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjadi satu kehormatan. Agabat tuanna, yer Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang Nabi yang sangat-sangat penyayang. Nah saya ki Nabi ta, nah puji mana ki ya Nabi ta. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka deh tuba, summa tuba. Upa paha nasang, upa paha. Maka dia sabai, ikana raya Rasulullah. Ini kaya, maka dia Nabi tatanan nasang ini. Ika pala ya Rasulullah. Tuba liman amana bihi. Matapad na sedia walam yarani. Nek dia kan itaka. Pergi ke siruntu si Nabi ta. Dia kan di siruntu. Nek matapad kilori Nabi ta. Matapad kilori pun Allah Ta'ala. Kata Nabi, sungguh beruntunglah orang itu. Dia nak kanita ka. Ya, dibandingkan coba laita Abu Jahil, Abu Lahab, si runtuh si bawa Nabi ta. Nek dia nak matap lori pun Allah Taala, dia nak matap lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sifat rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jangan kita sia-siakan.
Bagaimana kita membalas ya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada jalan yang lain kecuali pigoi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha narakona samu puji na sapung Allah taala fattabi'uni. Aceri ka naseng, aceri sunnah-sunnahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kasawawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaji bi. Ya, mengaji bi. Tiba-tiba Nabi mengaji teriwi. Teriwi. Tangisannya Nabi, dia apa ada di teri, dia gagal mulut kebaman kali ngaki. Ko bawa di bolata. Nek terinna Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar sampai di langit. Wahai Jibril, coba engkau turun. Mengapa Muhammad menangis pada saat dia mengaji? Turun di malaikat Jibrilu. Muhammad, mengapa engkau menangis? Tangisanmu itu terdengar sampai di langit. Apa jawabannya Nabi? Ubaca na secapa na surah Al-Maidah. Ubaca na secapa na surah Al-Maidah. Agar capa na surah Al-Maidah, kesana Nabi Isa. Ditanya di pengelau ta'ala, Isa, masa gari alemu anak puang? Maka Nabi saya puang. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas aku katakan. Dan kalaupun aku katakan, pasti nesetai se. Weh, nasa ngummamu, yiko nasa nasompah. Indokmu nasa Maryam, nasompah toh. Sinasa ko muasa nasa anak puang. Tidak mungkin ya Allah. Di bagian paling bawah, ya, di situ ada tertulis ayat yang mengatakan, wa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Puang maka di Nabi Isa, idi pala bawa puang, narekomelo ki cala ummaku ta cala bawan ni. Idi mato punna. Abduka, ya atata mato puang idi pancajiwi. Wa in taghfir lahum narekomelo ki nasamadam pengangi. Majapu ini fa innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana puang. Maka si malaikat Jibril mapa le puteri tarika nasen nasaba deku melo pada Nabi Isa. Harabat tanur Nabi Isa napasurungi ni pang Allah taala. Ini bawa aku lagi cala bawan ni. Lagi madam pengadam pengi. Dia na saya welo pakir na seng ummaku. Saya tidak akan seperti itu. Saya akan memberikan syafaat kepada umatku di hari kemudian nanti. Makanya ada satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia nasa padua ngaku utaro nasa dilino. Dia nasa wilo duangi lori pang Allah taala, mati binasa rias sori mundri wilo dua lori pang Allah taala. Dega ka wilo duangan lenge sangadina ummaku. Coba tanra papujinna Nabi sallallahu alaihi wasallam lori idi mana. Makanya marilah kita senantiasa memperbanyak salawat-salawat kepada Nabi. Karena salawat-salawat kita itu maknanya salah satunya adalah tanda terima kasih kita. Tanda jawaban atas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepada kita semua. Pura mo kabatang kalinga hadesena, maka dinigi geseng ang kamo parilalangatin na kalima la ilaha illallah. Pura mo na po ciceng. Ya, nula ka pawat na masuna. Pura mo na po kalima la ilaha illallah. Yari ka wattu na pura kawing. Pura mo na baca asyhadu an la ilaha illallah. Namun ni maga daw sana selama dia dapat $2 Allah taala. Engkau mo piro kalima la ilaha illallah dibiseri lalan naranaka na inapa na dipasupingan na inapa dipatama di surga. Nasaba syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tarekong kaki situ 5 salawa angka saya di pura riwayat ku baca makade ditane Nabi ta surun Allah taala pe ko gina samul tulem misengi materia sori mundri tega ummata tega tanda ummata maka di mana sana umatku, ya macaya ina serupanna nasaba jenne nan nia sujud na lori pang Allah taala nan nia salawat na lori pang Allah taala. Situli engkai mas salawat, maka salawat kita itu menjadi tanda ya bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terakhir ada hadis Nabi yang mengatakan al-bakhilu min ummati. Ang katuna sa tumaseke peleri umatku. Maka dia tegero, ya dia na panomale, tanya to. Ya cede mi malena, tanya to. Nekia aga na sang nabita, tomaseke eri seseku na sang. Iza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Nareko ditap ko na sang asakku. Na dia mana nang kana sam na baca salawa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya perintah ng Allah taala
majapuna pun Allah Ta'ala si bawa malaikatna senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi tanda bukti akan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Raufur Rahim, fa in tawallau dipagenda yayakna narek ko berpaling, mereka berpaling wahai Muhammad, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Puada ni naseng, cukuplah Allah bagiku dan hanya kepada Allah aku berserah diri, tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan sesungguhnya Allah adalah pemilik arasy yang sangat agung. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa ilaihi kasbus sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.